Peran strategis kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran tidak semata-mata mengelola sumber daya, tetapi juga merancang, membangun budaya belajar yang menumbuhkan kemandirian, kolaborasi, dan keberanian dalam bernalar kritis. Dalam kerangka pembelajaran mendalam, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pendidikan yang dijalankannya mencerminkan kerangka pembelajaran, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar untuk mewujudkan dimensi profil lulusan. Pada akhirnya, kepemimpinan kepala sekolah menjadi jembatan strategis yang menghubungkan visi sekolah dengan praktek nyata di ruang kelas. Mengabdi dimanapun merupakan amanah profesional yang melekat pada peran pendidik. Ketika saya mutasi dari SMP Negeri 41 ke SMP Negeri 7 Semarang pada bulan Desember tahun 2023, proses adaptasi langsung saya lakukan secara cepat dan responsif. Dalam kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran, langkah awal yang saya tempuh untuk memahami kondisi sekolah secara mendalam adalah dengan melakukan analisis berbasis STAR. Pada tahap mengidentifikasi situasi, saya mencermati kondisi SMP Negeri 7 Semarang. Secara geografis, letaknya yang berada di tengah kota menjadikan sekolah ini memiliki akses strategis. Ditinjau dari aspek pemanfaatan digital, SMP Negeri 7 Semarang memiliki potensi yang sangat baik. Infrastruktur teknologi informasi di sekolah ini cukup memadai. Akses internet tersedia dan dapat digunakan di seluruh area sekolah yang memungkinkan guru dan siswa terhubung dengan sumber belajar digital kapanpun dibutuhkan. Namun demikian, luas lahan yang dimiliki relatif terbatas, bahkan tercatat sebagai sekolah dengan luas terkecil kedua di kota Semarang. Dalam upaya mewujudkan visi sekolah yaitu terwujudnya pelajar Pancasila yang berprestasi dan berwawasan lingkungan, SMP Negeri 7 Semarang memiliki kendala dengan menurunnya mutu sekolah yang ditandai dengan merosotnya hampir semua indikator rapor pendidikan tahun 2024. Data tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara visi misi sekolah dengan realitas capaian rapor pendidikan. Hal ini menandakan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan sekolah. Setelah dilakukan identifikasi, permasalahan mendasar yang dihadapi adalah belum maksimalnya pemanfaatan digital dan sistem pengelolaan sekolah yang masih parsial. Guru dan siswa belum sepenuhnya memanfaatkan sarana yang ada secara maksimal dan sekolah belum memiliki akses terhadap platform digital terpadu yang dapat memudahkan mereka dalam memperoleh informasi akademik maupun non-akademik. Hal ini berpotensi menghambat implementasi pembelajaran mendalam yang mensyaratkan integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Selain itu, berbagai permasalahan yang seharusnya dapat segera ditangani justru tertunda karena tidak adanya mekanisme penyampaian informasi yang cepat, langsung, dan efektif. Salah satu contoh nyata adalah keluhan dari siswa dan guru mengenai gangguan kesehatan berupa pusing yang disebabkan oleh tumpukan kotoran kelelawar pada plafon dan dinding kelas. Permasalahan tersebut semestinya segera ditangani. Namun, keterbatasan sistem pengelolaan informasi membuat respon terhadap masalah tersebut lambat. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem komunikasi internal dan koordinasi antar bagian yang pada akhirnya dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan mutu pendidikan. Agar berbagai permasalahan yang ada dapat segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, saya melakukan analisis kebutuhan bersama guru, karyawan, dan komite sekolah. Setelah itu, saya merancang sebuah intervensi strategis pada tahap aksi dengan menghadirkan program yang berdampak langsung pada kualitas pengalaman belajar siswa. Program tersebut saya beri nama SIMADU, akronim dari Sistem Informasi Manajemen Akademik Terpadu. Sebuah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh elemen pengelolaan sekolah dalam satu kesatuan yang utuh dan saling menguatkan. SIMADU mencakup 6 komponen utama: pembelajaran, branding, perpustakaan, pengaduan, ketenagaan, dan kemitraan. Untuk menggerakkan program ini, saya membentuk tim digital SIMADU, di mana setiap penanggung jawab subprogram mempresentasikan rancangan kegiatannya dalam forum sosialisasi dan koordinasi secara inklusif dan partisipatif. Setelah itu, sekolah mulai melaksanakan berbagai program digitalisasi yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat ekosistem pembelajaran abad ke-21.
Pada komponen pembelajaran, siswa dan guru didorong untuk memanfaatkan berbagai platform inovatif seperti Google Site, Canva, dan Math City Map yang membuka ruang eksplorasi dan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pembelajaran masalah gangguan kelelawar telah dimanfaatkan untuk pembelajaran berbasis kontekstual. Hasilnya, dibuatnya pupuk kotoran kelelawar yang sudah dipasarkan melalui e-commerce, tari kelelawar karya guru seni kolaborasi dengan PPL, karya siswa tentang puisi, cerpen tentang kelelawar, dan masih banyak lagi wujud implementasi pembelajaran mendalam berbasis kontekstual. Pada komponen branding, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, website, Facebook, serta publikasi digital seperti majalah Spekta dan aplikasi Sang Juara, sebuah portal prestasi siswa menjadi instrumen strategis dalam membangun citra positif sekolah, terus ditingkatkan pemanfaatannya. Bahkan, pada bulan Januari tahun 2025, akun media sosial SMP Negeri 7 Semarang dianugerahi penghargaan sebagai media teraktif peringkat kedua versi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sebagai bagian dari pengaduan dan inovasi layanan publik, dikembangkan pula aplikasi Lapor, layanan pengaduan online Spentura. Layanan ini juga telah memperoleh pengakuan melalui legalitas HAKI. Di sektor literasi, perpustakaan sekolah telah bertransformasi menjadi layanan digital berbasis SLIMS 8 Akasia, yang menjadikan akses informasi lebih inklusif dan efisien. Program ini memudahkan pengunjung untuk mengakses kebutuhan saat mengunjungi perpustakaan. Pada komponen ketenagaan, berbagai sistem pengelolaan kinerja seperti Simpatik, MyBKN, dan Ruang GTK telah diintegrasikan untuk memastikan tata kelola sumber daya manusia yang akuntabel dan berbasis data. Sementara itu, kolaborasi strategis dalam komponen kemitraan internal maupun eksternal dibangun bersama paguyuban orang tua, komite, RT, RW, Babinsa, Babin Kamtipnas, Puskesmas, UNES, UBGRIS, KONI. Selain itu, untuk pemanfaatan digital, sekolah membangun kemitraan dengan educourse.id dan Universitas Dianus Fantoro yang fokus pada pengembangan kompetensi di bidang websites, coding, dan robotik. Seluruh proses kerja dalam ekosistem ini terhubung melalui platform Simadu, yang dapat diakses secara daring melalui tautan khusus dengan autentikasi berbasis sandi dan data kunci. Setelah 1 tahun berjalan, saya bersama tim monitoring melakukan telaah hasil rapor pendidikan. Pada bulan Maret 2025, capaian rapor pendidikan memperlihatkan tren peningkatan hampir di seluruh indikator. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan dari ikhtiar kolektif seluruh ekosistem pendidikan di sekolah ini. Sebagian program Simadu, yaitu Lapor, layanan pengaduan online Spentura, juga telah menjadi inspirasi dalam berbagai forum berbagi praktik baik. Mulai dari pengimbasan melalui komunitas belajar Tugu Muda Dinas Pendidikan Kota Semarang, kegiatan pada MKKS Subrayon 06, disampaikan pada Lomba Kepala Sekolah Inovatif dan Berdedikasi PGRI Jawa Tengah, ajang Lomba Kepala Sekolah Inovatif BBGTK Provinsi Jawa Tengah, kegiatan mentor bakal calon kepala sekolah Jawa Tengah, hingga publikasi di media sosial resmi SMP Negeri 7 Semarang dan dipublikasikan melalui melintas.id. Berbagai apresiasi pun menyusul, menjadi bentuk pengakuan terhadap kerja nyata dan kolaborasi yang tulus. Di antaranya, dengan peningkatan rapor pendidikan, sekolah juga mendapat predikat berkemajuan terbaik dengan mendapatkan dana bos kinerja tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Pramusinto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Izinkan saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Indah. Bu Indah adalah sosok kepala sekolah yang sangat berdedikasi dan penuh semangat dalam inovasi. Saya yakin prestasi dan kemajuan sekolah hari ini juga merupakan buah dari dedikasi Bu Indah. Sukses selalu Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sih sampai itu kenapa? Karena HP digunakan untuk sumber belajar, bukan untuk main game.